Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padi Prama. Jumpa lagi di channel kita di sini, di mana kita akan memberitahu teman-teman bagaimana langkah-langkah pembenihan ikan baung. Yang pertama itu ada pemilihan induk, persiapan wadah, seleksi induk, pemberokan, pemijahan, penetesan, penederan, pemilihan larva, panen benih, dan produksinya kemana saja ya. Pada langkah pertama ini ada pemeliharaan induk, yang mana kegiatan pemeliharaan induk ini dilakukan untuk pemeliharaan, menumbuhkan dan mematangkan gonad pada ikannya. Dan ikan dengan pemberian pakannya yaitu 2 kali 1 hari, dan pengontrol kualitas airnya dilakukan seminggu sekali lah, minimal seminggu sekali. Dan kita pengecekan apakah ada penyakit pada induk tersebut, yaitu dengan uji lab dengan hasil keterangannya, yaitu berdasarkan hasil lab. Nah, ada yang kedua yaitu persiapan wadah pemijahannya. Ya teman-teman, pada persiapan wadah pemijahannya yaitu membersihkan bak-bak yang ada di sini teman-teman, yaitu dengan disikat bagian bawahnya dibersihkan supaya agar tidak terkena jamur benih atau larva atau indukannya memang harus kualitasnya harus bagus teman-teman, supaya kualitas hidupnya tinggi, kuantitatif hidupnya tinggi teman-teman. Nah, dengan cara yaitu dengan membersihkan bak-baknya tersebut terlebih dahulu ya teman-teman. Wadah pemijahan yang digunakan dalam pemijahan ikan baung yaitu bak fiber teman-teman. Persiapan wadahnya, pemijahan dilakukan 1-2 kali sebelum pemijahan dilakukan teman-teman, agar kita pemberokan seleksinya itu harus konsisten teman-teman, dan supaya indukannya tidak terkena penyakit juga dalam baknya teman-teman. Selesai persiapan wadah, kita menyeleksikan induknya guys. Nah, pada seleksi induk ini, yang digambar ini adalah jantan, yang mana perutnya ramping, berenangnya aktif, warnanya tubuhnya cerah, organ vitalnya memanjang. Kalau yang di bapak ini dites dengan kateter ini yaitu yang betina, yaitu kalau sudah matang gonad, perutnya buncit, berenangnya lambat, warna tubuhnya agak gelap. Apabila perut diraba terasa lembek, dan indukan ikan betina juga diambil sampel telur seperti bapak ini, agar pengecekan telurnya itu sudah matang gonad atau belum, atau untuk udah bisa dipijah atau belum telurnya itu. Kalau yang telur yang sudah bisa dipijah yaitu warna kecoklatan, kalau yang belum bisa dipijah yaitu warna putih. Nah, setelah melakukan seleksi indukannya harus diberok dulu. Pemberokan namanya, yaitu selama 4-6 jam dengan tujuan membuang kotoran atau feses dan mengurangi kandungan lemak dalam gonad. Kegiatan pemberokan berfungsi supaya ikan tersebut dapat beradaptasi sehingga tidak stres pada saat melakukan pemijahan teman-teman. Nah, kita masuk proses pemijahannya. Nah, kegiatan pemijahan ikan baung yang dilakukan di sini yaitu
dengan teknik pembuatan teman-teman. Nah, yang mana yaitu disuntik dengan Opaprim dengan perbandingan itu 1:3 dan 2:3 untuk ikan betinanya, yaitu dengan dosis Opaprimnya itu 0,6 untuk yang betina, dan yang jantannya yaitu 0,2. Nah, kalau yang ini adalah penyuntikan yang pertamanya, yaitu dengan dosis 1:3, dan setelah itu dilakukan penyuntikan yang kedua dengan jarak waktu penyuntikannya yaitu dengan 8 jam sampai 7 jam dari penyuntikan yang pertamanya itu, agar kalau dilihat dulu kalau penyuntikan yang keduanya itu kalau dia sudah mata gonat, udah biarin, jangan disuntik lagi. Setelah penyuntikan, kita pengambilan spermanya, yaitu setelah penyuntikannya jaraknya itu 24 jam setelah penyuntikan. Nah, sperma yang sudah matang itu kita ngelihatnya itu dibedah, dibunuh, matikan yang jantannya agar pengambilan spermanya mudah, yaitu dengan sebutan sperm calciation atau pengambilan sperma. Nah, setelah diambil spermanya yaitu dibersihkan dengan HCl atau air infus bahasa kitanya. Setelah dibersihkan, sudah bersih, kita campur dengan HCl-nya agar spermanya itu tetap terjaga agar tidak mati. Kenapa tidak pakai air? Karena sperma kena air mati, guys. Setelah pencampuran sperma, kita lanjut ke stripping, pengurutan perut ikan pada ikan betina, ikan baung. Nah, stripping ya inilah proses stripping, diurut dari kepala sampai ke alat genitalnya supaya telurnya keluar. Setelah proses stripping, kita lanjut ke pengadukan sel sperma dan sel telurnya, diaduk dengan menggunakan bulu ayam. Kenapa tidak menggunakan tangan? Karena dia hanya benda-benda yang lembut seperti bulu ayam tuh, guys, agar telurnya tidak pecah ketika bertemu dengan spermanya, guys. Setelah diaduk dengan sel spermanya itu sudah merata, teman-teman langsung tebarkan ke bak tibernya yang sudah disiapkan tadi. Begitu teman-teman ya, pemijahan agak mudah-mudah sulit lah gitu teman-teman. Nah, setelah kita tebarkan, yaitu menetasnya itu yang dinamakan inkubasi, yaitu menetas larvanya dengan telur, yaitu 20 sampai 24 jam teman-teman. Nah, dilanjut dengan kalau sudah menetas, kita pendedarannya teman-teman, yaitu proses pendedarannya itu dimulai dengan persiapan wadahnya. Kita hitung larvanya itu dari kita tebar tadi ada berapa, dan kita pindahkan ke wadah yang lain. Selesai itu kita pemberian pakan, pengontrolan kualitas airnya dan hama penyakitnya, yaitu kalau pemberian pakannya itu kalau masih kecil ini dengan cacing sutra atau casut. Nah, kalau pengontrolan airnya itu dengan menggunakan garam, resirkulasi air, dan banyak lagi supaya
ikannya itu tidak terkena penyakit benih-benihnya itu. Kalau udah kena penyakit semuanya itu bakalan mati kalau tidak ditebarkan ke dalam kolam besar teman-teman. Setelah melakukan pendedaran, kita melakukan pemeliharaan larva. Nah, dari pemeliharaan larva yaitu resirkulasi air, itu penggantian air, menyimpan bak-bak yang ada di dalam benih itu, tapi kita menyimpannya pakai selang 2,5 inch dan ditutupi dengan tong sampah yang kecil itu, dan disarung menggunakan wareng agar benih-benih tersebut tidak masuk ke dalam selang tersebut. Nah, di sini ada foto benih tersebut yang sedang berenang kan. Nah, setelah disipot untuk menyiponnya itu yaitu 2 kali sehari, dan pemberian pakannya 1 kali 2 kali 1 hari 2 kali pemberian pakannya dengan menggunakan cacing sutra atau tubipack. Beginilah teman-teman foto kondisi kita saat menyipon teman-teman. Nah, jadi airnya tidak dikuras habis ya teman-teman, kira-kira 10 cm pula, 1 cm tinggi airnya, dan diisi ulang kembali airnya agar ikan tersebut tidak stres. Jangan lama-lama teman-teman, supaya ikan itu tidak stres. Bahaya itu teman-teman, mati ikan semuanya, sebak mati. Setelah pemeliharaan larva selama 14 hari, itu kita proses panen benih teman-teman, yang mana umur benihnya itu 14 hari lah sudah menjadi benih teman-teman. Kalau belum 14 hari itu masih larva teman-teman. Nah, kalau untuk panen benih kita lakukan untuk restocking. Kalau teman-teman mau dijual atau bagaimana teman-teman, itu bisa teman-teman, karena kita butuh modal juga untuk pembenihannya teman-teman. Kalau kami ini di restocking ke alam bebasnya teman-teman, ke kolamnya bisa juga teman-teman, untuk calon induk misalnya. Kalau kami ini di restocking supaya ikan di alam itu tidak punah teman-teman, agar bisa kita nanti cucu-cucu kita, anak-anak kita nanti bisa merasakan bagaimana rasanya ikan baung nanti.